Kujang itu katanya adalah akronim dari kukuh kana janji. Amanah itu adalah harga mati bagi laki-laki Pasundan. Maksudnya kalau ceweknya sama juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, keren ya. Ini contoh kecil saja dari pertama, apakah itu esoteri, apakah dari bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 CD Wesi Aji benar. Aji banget. Walaupun tidak ada Den Mas Aji. Baik, para pemirsa sekalian, kami berdua tidak bosan menemui Anda, dan edisi kali ini kita kembali akan mengulas salah satu pusaka tinggalan leluhur bangsa kita. Pusaka apakah? Oke guys. Pusakanya memang gas. Saya baru saja mendapatkan pusaka. Ya seperti ini bungkusnya, dengan bungkus yang sangat mistik yang horor banget gitu. Karena memang ya beginilah biasanya cara sebagian saudara-saudara kita dalam menghormati ya, mengagumi karya leluhur. Walaupun nanti setelah di tangan saya ya pada akhirnya nanti tanpa mengurangi rasa hormat, serpihan kain putih yang sudah menemani berpuluh-puluh tahun ini nanti juga tetap saya ganti dengan waranta. Jadi kasih jas. Yoi, biar gas. Biar gas. Seperti ini. Wow, itu kujang kan? Yoi. Kujang. Para pemirsa, beberapa edisi lalu kami telah mengulas tentang kujang dan kudi. Kudi itu 2 kali ya. Seperti yang pada saat itu kita ulas, sebagian ada yang mengatakan kudi adalah bentuk pusaka atau alat pertanian pada masa lampau di daerah Banyumas, yang itu menjadi cikal bakal kujang. Itu yang kami bahas, dan ternyata setelah saya wawancara by phone dengan peneliti dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Dr. Arikim, dia juga menyampaikan hal yang sama. Bahkan beliau memperlihatkan bukti relief di salah satu candi yang menunjukkan kudi. Oh, artinya perjalanan secara akademik ya, itu terekam ya? Terekam menurut beliau. Jadi kudi itu, kenapa ada kudi? Karena kita punya padi itu untuk padi kan, dan tebal karena padi kita itu tinggi. Yang kita yang dulu 6 bulan itu memang padi asli Nusantara. Jadi memang bentuknya, kalau saya nanti perlihatkan di gambar ya, di layar, bentuk kudi yang terpahat dalam candi seperti itu. Dan sebagian nanti menganggap, termasuk dari Dr. Ariki mengatakan bahwa kudi itu yang menjadi cikal bakal kujang. Walaupun mungkin ada perbedaan pendapat, adalah hal yang wajar. Kenapa kalau memang ini dari Banyumas? Menurut beliau ini Banyumas pada masa lampau yang mungkin itu ya sebagian menjadi daerah Sunda, sebagian menjadi Jawa. Nah ini ingat ketika saya ke daerah Salem. Tahu Salem dengan? Salem apa Lasem? Salem. Tulisnya Salem, bacaannya Salem, bukan Salim Iklim. Salem itu di daerah Brebes, daerah Kelapok ya, Ndok Asin. Jadi di sana itu ada, selain Salem itu ada, maksudnya Brebes, tapi bahasanya Sunda. Oh iya? Iya. Itu ke kanal ya. Sana bagaimana? Ya itu tadi, mungkin secara administrasi dia masuk Kabupaten Brebes, tapi dalam kesukuan dia Sunda sehari-harinya. Termasuk yang saya katakan yang ya karena pernah ada pengajian di situ dan saya terlibat dalam pengajian itu ya di daerah Salem. Itu ya bahasanya Sunda, tapi yang Brebes. Mungkin kalau kita kembali lagi kepada pendapat Dr. Arikim dari hasil risetnya, bisa saja dulu wilayah Banyumas itu disebut Banyumas mungkin dulu luas kan, tidak hanya Banyumas seperti yang sekarang kan, seperti itu. Nah sekarang kita kembali lagi kepada kujang ini. Ini dapatnya dari? Saya dapat dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Ya, apa namanya, pusaka Pasundan, tapi dapatnya dari Jawa. Dari Jawa Timur. Ya, daerah Jombang sana. Lalu ya posisinya seperti ini.
Memang tidak ada anunya, tidak ada apa? Tidak ada warangka ya. Cuma memang sepertinya oleh pewaris yang mewariskan almarhum dulu sudah sempat pernah diwarang saja. Ya, tapi anus banget. Warangan lawas ya. Kalau dari pamor ini apa ini pamornya ini? Ada pamor ya masuk. Jadi ternyata kujang itu ada pamor-pamor juga sebagaimana kudi kemarin ya. Jadi kalau kudi itu kenapa besar dan kuat ya karena memang harus kuat dan bisa membabat gitu kalau versi beliau, karena dulu padi kita itu apa yang disebut padi Van Java lah gitu ya, padi Jawa itu memang besar tinggi sehingga kayak padi koko gitu ya, alat tembaknya kuat gitu. Nah kalau nanti menjadi kujang kemudian menjadi pusaka itu saya belum tahu ya, tapi sekarang kita fokus kepada ini. Sampai bisa menerangkan apa saja terkait dengan kujang ini? Kujang itu ya memang inilah bagaimanapun kita butuh referensi yang banyak, namanya adalah teman-teman dari Tatar Pasundan ya, kalau bisa nanti urut rembuk memberikan ya pengetahuan seputar kujang, monggo silahkan di channel kita biar ramai silaturahim budaya kita biar inilah biar gayang gitu. Monggo kepada sedulur-sedulur semua. Secara filosofi ada kalimat itu menurut dulur-dulur Pasundan itu kujang itu katanya adalah akronim dari kukuh kana janji. Kukuh kana janji. Karena apa artinya? Ya, pokoknya intinya jadi orang itu yang kokoh dalam berjanji. Oh, jadi papais memegang janji. Papais dalam apa? Jadi jangan mencela-mencela. Jangan mencela-mencela. Jadi ada yang amanah lah. Ada yang menerjemahkan seperti itu ya. Jadi kujang apa artinya tadi? Kukuh karena janji. Oh. Ada simbol lain nggak dari Jadi orang Sunda itu, orang Pariangan itu kalau sudah berjanji itu pantang mengingkari. Amanah itu adalah harga mati bagi laki-laki Pasundan. Maksudnya seperti itu. Kalau ceweknya sama juga. Ya. Insya Allah semua suku-suku di Indonesia ini ya bukan main. Insya Allah. Apalagi Mojang Pariangan. Jadi kukuh pada janji itu salah satu pengertian yang mohon dikoreksi kalau memang ada hal lain ya. Kemudian secara singkatnya adalah perlambang kesatriaan, jiwa jiwa kejujuran, jiwa kepemimpinan yang harus diramu menjadi satu dengan sebuah kejujuran. Karena jujur itu adalah perintah Tuhan kepada kita semua, tetapi itulah hebatnya orang tua kita. Jadi kejujuran, sifat yang harus kita pegang teguh dan kita realisasikan itu malah dikristalisasi dalam bentuk pusaka. Iya. Nah, ada keistimewaan lainkah dari kujang ini? Saya meyakini itu adalah hasil dari paduan ramuan tempalipatnya yang padat rapi membaur dengan sisi isoteri yang selaras, sehingga ini sangat seimbang. Coba seimbang apa maksudnya? Saya contohkan, coba aja. Ini juga kujang. Ini kujang ya yang kemarin kita bahas. Nah, sebagai perbandingannya aja. Nanti kalau sudah dibikinkan warangka seperti ini, ya cakep ya. Nah, kita coba deh sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, keren ya, perlihatkan pada keren kan? Jadi para pemirsa, jadi orang jujur itu seimbang di dalam berpikir, seimbang di dalam berbuat ya. Jadi kalau dalam NU itu tawassuti ya, bagaimana? Cukup.
Luar biasa ini, contoh kecil saja dari pertama, apakah itu isoteri, apakah dari bagaimana empu kita meramu bilah-bilah metal ya, biji-biji metal kemudian menjadi bilah pusaka yang menghasilkan keseimbangan luar biasa, sehingga dengan demikian juga menyimpulkan rasa hati manusia itu yang memang harus seimbang, sebagaimana hidup ini harus seimbang kan, yin dan yang begitu dalam istilah Cina. Tetapi kita sebagai warga NU juga ada istilah tawasutiyah itu kan, berada di tengah sehingga tidak mincela-mincili ke kanan dan ke kiri, selalu lurus. Walaupun orang lurus itu dalam hal apapun, kalau saya lihat Yai Said menerangkan tawasutiyah itu ya ada tawasud dalam akidah, ada dalam tawasud dalam fikih, begitu juga dalam berbagai persoalan yang lain. Jadi tidak mincela-mincili, selalu porosnya ada di tengah untuk menuju kebaikan. Mungkin itu yang diajarkan secara filosofi dan mungkin juga esoteri dari Kujang. Wow, luar biasa. Tapi tidak semua sama ya. Ini juga kayaknya ini sama ya. Coba. Ini sampai. Bisa dong. Tapi ini kan karena ini. Coba begini. Iya sama saja sebetulnya, tinggal iya sama. Iya kan? Iya. Ya, Masya Allah. Saya baru sadar loh. Saya di rumah itu ada 6 kujang. Mulai dari yang besar, mulai dari yang kecil, tapi ya rata-rata kayaknya sih buatan baru lah, buatan kemerdekaan lah ya. Oke, Ki Cokro, para pemirsa sekalian, mohon masukan dari Anda semua terkait dengan kujang. Dan semoga kita oleh Tuhan diberikan ketetapan hati untuk terus mencintai negeri ini dengan segala peninggalannya dari leluhur kita dan segala apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita dan bangsa ini. Terima kasih Ki Cokro, terima kasih para pemirsa, sampai jumpa, terutama kepada sahabat-sahabat di Tatar Pasundan ya, kepada apa kalau saudara itu ya, pokoknya sadulur sadayana, awam-awam semuanya, mohon masukannya kepada kami. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Cintailah selalu budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.